Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, mohon Tuhan kiranya Kau bukakan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang akan Kau sampaikan di dalam PA pada hari ini. Tuhan, biarlah Roh Kudus tuntun kami, supaya kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Hari demi hari kami juga dimampukan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-51, dan pada kali ini kita akan membahas dari ayat 17 sampai 23. Kata-kata penghiburan untuk Sion di bagian 3. Jadi ini adalah bagian terakhir dari pasal 51. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya akan mengajak kita untuk merenungkan ketika kita membaca pasal-pasal di dalam Perjanjian Lama. Mungkin kalau kita cermat ya, kita akan memperhatikan mengapa sih Allah di dalam Perjanjian Lama itu kok kelihatannya beda dengan Yesus Kristus di Perjanjian Baru. Kalau di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus itu kelihatan sebagai pribadi yang penuh kasih, mau mengorbankan dirinya, kemudian dia juga menjangkau orang-orang yang terpinggirkan oleh masyarakat. Tetapi kalau kita memperhatikan di dalam Perjanjian Lama, kelihatannya Allah kok berbeda. Di Perjanjian Lama kita mungkin pernah memperhatikan ya, ketika Allah memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak. Bukankah Allah yang seperti itu adalah Allah yang kejam ya, tidak bermoral, mengorbankan manusia. Kemudian Allah juga memerintahkan orang-orang Israel untuk membunuh bangsa Kanaan sampai habis. Dan kalau kita melihat di dalam kitab-kitab Taurat juga dosa-dosa seperti dosa perzinahan itu hukumannya sangat berat, yaitu adalah hukuman mati. Ini adalah pergumulan yang tidak hanya dirasakan oleh orang-orang Kristen, tetapi terutama juga menjadi bahan serangan dari orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Ini ada satu buku yang berjudul Is God a Moral Monster. Ini bukunya juga membahas tentang hal-hal yang saya paparkan tadi. Kenapa Allah di dalam Perjanjian Lama itu kelihatannya kejam? Nah, pengarang buku ini, Paul Capon, ini adalah seorang apologis, jadi seorang pembela iman Kristen. Dan di dalam buku ini dia memaparkan pembahasan-pembahasan yang menyatakan bahwa sebenarnya Allah di dalam Perjanjian Lama dan Yesus di dalam Perjanjian Baru adalah pribadi yang sama-sama mengasihi manusia, sama-sama kudus, dan sama-sama adil. Tetapi mengapa demikian? Kelihatan di dalam Perjanjian Lama Allah itu terlihat kejam. Nanti kita akan melihat ya salah satunya, bagaimana sejarah umat Tuhan dan juga bangsa-bangsa di dunia ini pada masa itu, Allah terlihat kejam atau Allah menunjukkan murkanya bukan karena dia itu semena-mena, tetapi karena memang Allah adalah Allah yang kudus, yang tidak bisa bersatu dengan dosa, tidak akan membiarkan dosa merajalela. Dan kemudian kita juga melihat kalau seperti itu, semua orang pasti akan menghadapi murka Allah, karena semua orang tidak ada yang lepas dari dosa, termasuk juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, bagaimana kalau kita juga berdosa? Apakah kita harus menghadapi murka Allah? Nah, di dalam bagian yang akan kita pelajari, jawabannya itu jelas. Allah juga akan tetap memberikan penghukuman kepada anak-anaknya yang melakukan dosa. Tetapi apa bedanya antara penghukuman yang dilakukan Allah kepada anak-anaknya dengan penghukuman yang dilakukan Allah kepada bangsa-bangsa lain yang mereka tidak mau percaya kepadanya. Dan kemudian nanti kita juga akan melihat bagaimana satu dilema di dalam
dunia ini, di dunia teologi, keadilan Allah yang tidak akan menghukum dosa, itu akan dipertemukan dengan kasih Allah yang akan mengampuni dosa. Kita akan belajar bahwa Alkitab itu membukakan kepada kita penyelesaian dari masalah-masalah seperti ini dengan jelas dan juga secara tuntas ya. Dan kita pada akhirnya akan mengerti bahwa Alkitab itu benar-benar firman Tuhan. Dan Allah itu begitu agung, Allah yang kudus, Allah yang mengasihi manusia, sekaligus Allah yang tidak membiarkan dosa. Itu semuanya itu akan bisa dipersatukan di dalam rencana penebusannya yang mulia. Mari kita akan melihat ya apa yang saya paparkan tadi dengan melihat dari bagian ini. Jadi struktur pasal 51 seperti yang saya sudah jelaskan bisa dibagi menjadi 3. Ini saya ambil judulnya dari Alkitab Bahasa Indonesia Masa Kini. Ayat 1 sampai 8 itu tentang kata-kata penghibur untuk Yerusalem. Kemudian ayat 9 sampai 16 tentang bangsa Israel yang minta pertolongan Tuhan, dan ayat 17 sampai 23 tentang penderitaan Yerusalem berakhir. Dan di bagian ayat 17 sampai 23 itu bisa dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu ayat 17 sampai 21. Ini berbicara tentang kehancuran Yehuda akibat hukuman Allah. Dan kemudian ayat 21 sampai 23 itu tentang hukuman Allah yang beralih pada musuh. Ya, dari di sini konteksnya kita akan melihat adanya pembalikan situasi. Jadi Yehuda yang dihukum Allah karena dosa-dosa mereka, masa penghukuman itu akan segera berakhir ya. Mereka tidak selama-lamanya ada di dalam murka Tuhan. Dan sebaliknya, musuh-musuh mereka termasuk Babel yang membuat hidup mereka begitu sengsara, akhirnya juga akan mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Jadi situasi Yehuda berbalik, dari yang tadinya sengsara akibat penghukuman akan dilepaskan oleh Tuhan, dan sebaliknya orang-orang Babel, musuh Yehuda, yang tadinya menghina Yehuda, menindas mereka, pada saat ini mereka kemudian dinyatakan bahwa Babel pun akan ada di dalam penghukuman Tuhan. Nah, mengapa bisa demikian ya? Apakah itu adil itu ya? Kalau misalnya musuh-musuh Tuhan mereka berdosa, mereka mendapatkan penghukuman dan kelihatannya Tuhan itu kejam di situ ya, nggak ada kelepasan. Tetapi mengapa bangsa Yehuda yang tadinya dihukum kok tiba-tiba malah hukumannya itu seperti dilepaskan? Nah, apakah ini adil? Apalagi kalau nanti kita melihat di dalam ayat-ayat yang akan kita baca, bahwa murka Allah yang tadinya dinyatakan kepada Yehuda itu dialihkan ke musuhnya, ke Babel. Nah, apakah hal seperti ini adil? Nah, nanti kita akan melihat bagaimana keadilan dan kasih Allah itu dipertemukan. Nah, kalau kita membaca secara keseluruhan di dalam Alkitab ya, nanti kita akan melihat pola yang terus berulang secara konsisten. Yaitu apa? Adanya penghiburan di tengah-tengah penghukuman yang dilakukan Tuhan kepada umatnya. Ingat ya, ini secara khusus kepada umatnya. Dan nantinya penghiburan itu yang menunjukkan kelepasan atas penghukuman ini akan berpuncak pada Kristus yang digenapi di dalam perjanjian baru. Jadi di dalam perjanjian lama itu sudah dibukakan polanya secara konsisten dan kemudian dibukakan nubuat-nubuatnya yang nantinya akan digenapi di dalam diri Kristus ya, Sang Juru Selamat. Dan kalau kita melihat di dalam bagian ini ayat 17 itu dimulai dengan kata-kata terjagalah, terjagalah, bangunlah hai Yerusalem. Nah, ini kalau kita memperhatikan seruan terjagalah, terjagalah itu ada di dalam pasal 51 ayat 9, kemudian ayat 17 dan pasal 52 ayat 1. Nah, jadi ini menunjukkan adanya dialog yang dramatis antara Tuhan dengan umatnya.
Di dalam pasal 51 ayat 9, umat Tuhan berseru kepada Tuhan supaya segera bertindak di tengah-tengah kesengsaraan mereka. Kita sudah belajar di sesi yang lalu. Kemudian di pasal 51 ayat 17 di bagian ini menyatakan Tuhan yang berseru kepada Yerusalem, yang mereka sedang ada di dalam penghukuman Tuhan dan mereka mabuk oleh murka Tuhan. Artinya apa? Nanti kita akan belajar. Dan di dalam pasal 52 ayat 1 itu ada penghiburan, kelepasan yang dinyatakan Tuhan, dan Tuhan berseru kepada Sion atau Yerusalem atau bangsa Yehuda. Kita nanti akan belajar bahwa hukuman Allah kepada musuh-musuhnya itu sifatnya menegakkan keadilan. Sedangkan hukuman Allah kepada anak-anaknya itu sifatnya itu sebagai bentuk pendisiplinan. Jadi musuh-musuh Allah suatu saat akan hancur berhadapan dengan murka Allah. Tetapi anak-anak Tuhan, kita semua yang percaya kepada Tuhan, memang kita juga bisa mengalami penghukuman, ya, tetapi bentuk penghukuman itu adalah sebenarnya disiplin dari Tuhan, bentuk kasih sayang kepada Tuhan, supaya apa? Supaya umatnya atau anak-anaknya itu dapat bertobat dan dipulihkan. Jadi itu bedanya. Nah, kita akan membaca bagian demi bagian secara rinci. Kita akan membaca ayat 17 sampai 20 terlebih dulu. Demikian firman Tuhan. Terjagalah, terjagalah, bangunlah hai Yerusalem. Hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan isi piala luapan murkanya. Engkau yang telah meminum, menghirup habis isi cawan yang memusingkan. Dari semua anak yang dilahirkannya, tidak ada yang membimbing dia. Dari semua anak yang dibesarkannya, tidak ada yang memegang tangannya. Kedua bencana ini telah menimpa engkau. Siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Kebinasaan maupun keruntuhan, kelaparan maupun pedang, siapakah yang akan menghibur engkau? Anak-anakmu sudah rebah tak berdaya di setiap ujung jalan, seperti lembu hutan kena jerat. Mereka diliputi kobaran murka Tuhan dan hardik Allahmu. Jadi di bagian ini itu membicarakan tentang kehancuran Yehuda akibat hukuman Allah. Jadi Yehuda berulang kali jatuh ke dalam penyimpangan-penyimpangan, dosa-dosa, sehingga mereka berhadapan dengan hukuman Allah. Jadi ini adalah keadilan Tuhan. Terjagalah, bangunlah, ini seruan kepada Yehuda untuk bertindak ya, ketika mereka ada di dalam penghukuman. Dan ada satu metafora atau gambaran ya, yaitu piala luapan murkanya, atau di bagian yang lain disebut isi cawan yang memusingkan. Ini adalah gambaran ya, cawan murka Allah. Ini gambaran murka dan penghakiman Tuhan atau penderitaan yang besar. Kita bisa melihat di dalam Mazmur 11 ayat 6 dan kemudian di Matius 20 ayat 22 ya. Ketika waktu itu ibu dari Yohanes dan Yakobus menghadap Yesus untuk membicarakan bagaimana anak-anaknya itu akan mendapatkan kemuliaan ketika Yesus nanti ada di surga. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum dari cawan yang akan kuminum ya? Cawan ya. Jadi cawan di sini menyatakan tentang penderitaan. Bukan sembarang penderitaan di dalam konteks pasal 51 ini ya. Tetapi penderitaan karena umat Tuhan itu melanggar perjanjian dengan Tuhan. Umat Tuhan yang sudah dilepaskan dari Mesir, mereka dianggap sebagai umat pilihan ya, umat Tuhan ya. Mendapatkan kasih karunia Tuhan. Mereka juga adalah keturunan Abraham yang seharusnya mendapatkan berkat-berkat Tuhan dan menyebarkan berkat-berkat Tuhan. Tetapi mereka justru menyimpang daripada Tuhan. Nah, karena mereka melanggar perjanjian tersebut, maka mereka berhadapan dengan murka Tuhan. Dan akibatnya hidup mereka itu menderita.
Dan juga di sini ada gambaran tentang kebinasaan, keruntuhan, kelaparan, pedang. Saya menyampaikan bencana yang dialami oleh Yehuda ketika mereka berhadapan dengan murka Tuhan. Tanah mereka hancur lebur karena perang dan penduduk mereka juga kelaparan. Jadi ini penderitaan yang luar biasa besar. Apalagi mengingat bahwa mereka itu sebenarnya umat pilihan yang merasa sebagai bangsa pilihan umat Tuhan. Harusnya kehidupan mereka enak. Tetapi mengapa mereka mengalami kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan seperti itu. Nah itu sangat memukul iman mereka dan sangat memukul pandangan mereka terhadap Allah. Mungkin juga di antara kita sendiri ketika mengalami penderitaan di dalam kehidupan ini kita juga bisa bertanya-tanya mengapa ada kesengsaraan atau permasalahan yang tiba-tiba terjadi di dalam hidup kita. Kita mungkin bisa kecewa terhadap Tuhan, menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Tetapi nanti kita akan melihat bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Tuhan kepada anak-anaknya itu tidak ada yang memiliki maksud yang buruk. Semuanya itu adalah demi kebaikan kita dan demi rencana Tuhan dapat digenapi di dalam kehidupan mereka. Bangsa Yehuda juga dikatakan seperti lembu hutan kena jerat. Ini kalau lembu terkena jerat itu ketakutan, tidak ada daya, tidak bisa lepas. Yehuda itu seperti itu ya ketika berhadapan dengan hukuman Tuhan. Kobaran murka Tuhan dan hardik Allahmu. Yehuda menerima hal semacam ini ya, adalah situasi yang sangat menyakitkan yang dialami mereka di pembuangan akibat hukuman atas dosa-dosa mereka. Kalau kita melihat seperti ini, tadi ada perjanjian yang dilanggar. Terus kemudian Tuhan juga sebenarnya sudah memberikan kepada mereka janji hidup yang penuh berkat sebagai keturunan Abraham. Tuhan sudah melepaskan mereka dari Mesir dan sebagainya. Tetapi mereka tetap menyimpang dari Tuhan. Mereka tetap mencari kekuatan-kekuatan di dunia ini, kemudian juga mengikuti penyembahan-penyembahan berhala dan sebagainya. Nah kalau seperti itu, apakah kita masih bisa mengatakan bahwa Tuhan itu kejam? Murka Tuhan memang sangat mengerikan, tetapi kita harus mengerti bahwa murka atau kemarahan Tuhan yang mengerikan ini, itu bukan seperti murka manusia yang meluap-luap, semena-mena dan sebagainya. Yang arogan, tidak ya. Tetapi murka Tuhan ini sebenarnya diakibatkan karena kesalahan manusia sendiri. Tuhan yang kudus itu tidak bisa membiarkan dosa. Tuhan yang kudus tidak bisa bercampur dengan dosa. Maka ketika manusia berdosa, maka manusia itu akan berhadapan dengan murka Tuhan. Jadi Tuhan itu bukanlah pribadi yang kejam, tetapi sebenarnya pribadi yang adil. Siapa yang berdosa itu akan mendapatkan hukuman. Nah, tetapi bagaimana kalau yang berdosa itu anak-anaknya? Apakah kemudian ketika Tuhan memberikan jaminan kehidupan yang penuh berkat kepada mereka, kemudian mereka berdosa, maka kita bisa melihat apakah rencana Tuhan itu gagal? Nah, rencana Tuhan itu tidak mungkin gagal. Ketika umatnya itu berdosa, Tuhan itu memberikan kelepasan bagi mereka. Mari kita perhatikan di bagian selanjutnya, ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan, sebab itu dengarlah ini hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mabuk tetapi bukan karena anggur. Beginilah firman Tuhanmu, Tuhan Allahmu yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, dan isi cawan luapan murkaku tidak akan kau minum lagi. Akan tetapi aku akan memberikannya ke tangan para penindasmu yang tadinya berkata kepadamu, tunduklah supaya kami lewat menginjak kamu. Maka punggungmu kau rundukkan serata tanah sebagai jalan bagi orang yang lewat di atasnya. Ada frasa sebab itu yang mengawali ayat 21. Nah ini ketika umat Tuhan kelihatan tidak berdaya,
Mereka tidak memiliki pengharapan lagi, tidak ada yang menuntun mereka, tadi sudah dijelaskan, dinyatakan di dalam ayat-ayat yang kita baca. Tuhan intervensi dan Tuhan itu membalikan keadaan. Membalikan keadaan Yehuda dan juga membalikan keadaan musuhnya. Mabuk tetapi bukan karena anggur. Nah ini kita bisa membayangkan sekali lagi ada gambaran orang yang mabuk yang ditulis oleh Yesaya. Tetapi mabuk di sini itu menggambarkan seperti orang yang mabuk itu mereka ya jalan lurus saja tidak bisa, ngomong yang benar juga tidak bisa ya. Jadi menggambarkan orang yang tidak berdaya. Orang-orang Yehuda yang tidak berdaya akibat hukuman Tuhan. Dan kemudian bangsa Yehuda juga mengalami disorientasi rohani. Iman mereka itu sangat terpukul. Kenapa kami sebagai umat Allah bisa mengalami keadaan yang sangat hancur seperti ini? Apakah masih ada pengharapan? Apakah Tuhan masih mengingat kami? Dan sebagainya. Tetapi di sini Tuhan juga menyatakan ya, di ayat 22. Beginilah firman Tuhanmu, Tuhan Allahmu. Ada kata-katamu. Jadi di tengah-tengah dosa mereka, yang mereka sebenarnya sangat layak untuk mendapatkannya ya. Karena mereka, kalau dalam bahasa saya itu sudah berbuat sangat kurang ajar kepada Tuhan. Yang sudah dilepaskan, diberi berkat, tetapi mereka malah memberontak kepada Tuhan. Mereka menerima penghukuman Tuhan, tetapi di tengah-tengah dosa dan penghukuman itu, Tuhan tetap menyatakan dirinya sebagai Tuhan atau sebagai Allah bangsa Israel. Relasi antara Tuhan dengan umatnya itu tidak terbatalkan. Di tengah-tengah keadaan yang buruk, Tuhan masih melihat mereka sebagai umatnya. Ini berarti ada perjanjian yang sangat kuat. Kalau perjanjian antara dua pihak, antara Tuhan dan manusia, itu sebenarnya kalau ditekankan pada sisi manusianya, itu pasti akan gagal. Karena manusia itu adalah makhluk yang lemah. Tetapi yang berjanji ini bukan hanya manusia dengan manusia, tetapi sebenarnya Tuhan dengan manusia. Dan ketika Tuhan sudah berjanji, Tuhan itu pasti akan mengenapi janjinya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, yaitu kelepasan dari kesengsaraan, kelepasan dari penghukuman Tuhan yang kudus, yang adil, itu nantinya bisa diselesaikan oleh Tuhan. Dan Tuhan juga menegaskan bahwa Dia sendirilah yang memberikan penghiburan ini. Jadi di tengah-tengah segala mungkin penderitaan yang sedang kita alami, ini adalah janji Tuhan ya. Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita, dan Tuhan sendiri yang berjanji untuk menyertai dan juga akan memberikan penghiburan serta kelepasan bagi kita. Jadi ketika kita menghadapi situasi yang sulit itu jangan digoyahkan oleh situasi, digoyahkan oleh perasaan-perasaan kita, digoyahkan oleh masukan-masukan yang kita terima yang mungkin tidak sesuai dengan Alkitab. Kita di dalam situasi yang gelap, yang kelihatannya tidak ada pengharapan, marilah kita terus bersandar pada apa yang benar-benar Tuhan nyatakan kepada kita. Ketika Tuhan tetap menyatakan Israel sebagai umatnya di tengah-tengah keterpurukan mereka, maka kita sebagai Israel masa kini yang keturunan Abraham secara rohani, itu juga akan terjadi pada kita. Kita tetap dianggap sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan tetap memiliki rencana yang baik di dalam kehidupan kita. Dan kemudian ada kata-kata juga, mengambil piala dengan isinya yang memusingkan dan memberikannya ke tangan para penindasmu. Jadi murka serta penghukuman Tuhan diangkat dari Yehuda dan beralih ke musuhnya. Jadi Yehuda itu sangat dihina oleh Babel. Ada di situ ayat yang kita baca tadi, tunduklah punggungmu kau rundukkan sebagai jalan. Jadi ini seperti orang yang disuruh menunduk, mukanya dihadapkan ke tanah. Nah kemudian setelah merunduk ya, musuh-musuh Yehuda itu berjalan di atas badan orang-orang Yehuda. Ini adalah gambaran bahwa orang-orang Yehuda itu sangat dihina dan juga mengalami penderitaan.
Tetapi Tuhan yang penuh kasih tidak tinggal diam. Tuhan tetap memperhatikan umatnya dan Tuhan memberikan perhitungan kepada mereka. Tuhan menyelamatkan Yehuda dan orang-orang Babel, musuh-musuh Tuhan, musuh-musuh Yehuda, musuh-musuh Israel akan berhadapan sendiri dengan penghukuman Tuhan. Nah sekarang memang berita semacam ini itu merupakan penghiburan ya bagi kita sebagai umat Tuhan. Karena dilepaskan dari penghukuman yang seharusnya kita terima. Tetapi bagi orang-orang di luar Tuhan, dan mungkin juga di antara kita juga berpikir, kalau kita dilepaskan dari penghukuman, sementara musuh-musuh Tuhan ya yang lain, mereka tetap ada di dalam penghukuman, apakah itu adil? Kok bisa Tuhan mengalihkan murkanya dari Yehuda, kemudian dialihkan ke Babel? Apakah itu adil? Nah sebenarnya kalau kita membaca ya Yesaya secara lengkap, nanti juga ada di dalam pasal 53 tentang hamba yang menderita, dan seperti tadi saya katakan ya, pola penghiburan di tengah-tengah penghakiman itu nantinya secara penuh digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Di dalam Yesaya 51 ayat 17 dikatakan bahwa Yehuda itu menghirup habis isi cawan yang memusingkannya. Cawan itu tadi adalah menggambarkan murka Allah kepada orang-orang yang berdosa. Yehuda itu digambarkan menerima luapan murka Allah yang begitu besar. Tetapi sebenarnya apa yang terjadi? Ketika kita melihat di dalam perjanjian baru, kelepasan yang dinyatakan di dalam kitab Yesaya ini kemudian digenapi secara jelas dan tuntas di dalam diri Tuhan Yesus. Ketika sebelum disalib Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, kita ingat salah satu kata-kata Tuhan Yesus di dalam doa yang penuh pergumulan ini. Yesus berkata, "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Yesus berdoa dengan penuh pergumulan, ketakutan. Itu bukan karena takut mau mati, takut menderita. Itu tidak seperti itu. Banyak pelayan-pelayan Tuhan, misionaris, yang mereka tidak takut sama sekali ya dengan penderitaan dan kematian. Apakah mungkin anak Allah justru takut menghadapi kematian? Itu mustahil. Nah, kenapa Yesus ketakutan dan gemetar sampai keringatnya bercampur dengan darah? Itu karena Yesus tahu sendiri betapa mengerikannya ketika dia harus berhadapan dengan murka Allah karena menanggung dosa manusia. Jadi sebenarnya murka Tuhan kepada umatnya itu tidak dialihkan begitu saja. Murka Tuhan tetap diluapkan. Tetapi umatnya itu tidak menerimanya ya. Karena apa? Ada Yesus yang menggantikan mereka menerima luapan murka Tuhan itu. Kita tidak akan mengerti seberapa ngerinya atau seberapa menyengsarakannya murka Tuhan. Sampai kapanpun kita tidak akan mengerti. Karena apa? Murka itu sudah ditanggung oleh Yesus. Jadi tetap murka Tuhan itu terjadi. Cuma yang harusnya kita yang merasakan, sekarang Yesus yang merasakan. Nah sementara musuh-musuh Tuhan, mereka yang tidak percaya kepadanya, ya mereka tetap menerima murka Tuhan. Jadi itu sebenarnya adil ya. Tidak dialihkan begitu saja, tetapi murka Tuhan itu sudah diterima ya, dihirup habis oleh Yesus Kristus. Dan melalui apa? Melalui salib. Jadi kita bisa mengerti bahwa kasih dan keadilan Allah itu dipuaskan melalui salib Kristus. Jadi Allah tetap adil enggak? Tetap adil karena dia tetap menjatuhkan hukuman. Cuma hukuman yang harusnya kita tanggung sudah ditanggung oleh Kristus. Sementara hukuman bagi orang-orang yang tidak percaya dengan Kristus, ya mereka harus menerima hukuman tersebut ya di dalam penderitaan yang kekal. Nah inilah yang dinyatakan di dalam kitab Yesaya ketika melihat
keadaan umat Yehuda yang tidak berpengharapan, berhadapan dengan penghakiman Tuhan, tetapi tiba-tiba Allah berintervensi sehingga Allah mencurahkan anugerahnya, Yehuda bisa diselamatkan. Nah ini yang nantinya akan dibukakan bagi umat Tuhan ya secara jelas di dalam perjanjian baru. Bahwa pola seperti itu ya, penebusan, kelepasan yang diberikan oleh Tuhan, yang dinyatakan kepada bangsa Israel secara terbatas. Mereka dilepaskan dari Mesir, mereka dilepaskan dari Babel, tetapi nantinya akan ada Yesus Kristus yang menggenapi seluruh kesengsaraan atau penghukuman yang harusnya kita tanggung. Dia melepaskan kita dari penghakiman yang kekal. Ada dua pelajaran bagi kita dari bagian ini. Yang pertama adalah tidak ada yang terluput dari hukuman Allah. Di dalam Roma 2 ayat 6-8 dinyatakan dengan jelas. Saya bacakan, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan kegeraman kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Sekali lagi saya tekankan di sini bahwa hukuman Allah terhadap musuh-musuhnya itu bersifat keadilan. Itu apa? Sebagai konsekuensi atas dosa-dosa mereka. Tetapi hukuman Allah terhadap anak-anaknya itu bersifat pendisiplinan, supaya mereka itu bertobat dan dipulihkan. Jadi musuh-musuh Tuhan itu akan hancur berhadapan dengan penghukuman Tuhan. Tetapi anak-anak Tuhan yang tadinya menyimpang, menerima hukuman Tuhan, kalau dia memang benar-benar anak-anak Tuhan, maka mereka itu akan berbalik, bertobat dan dipulihkan. Kemudian pelajaran yang kedua, kasih Allah tidak dapat dibatalkan oleh kelemahan anak-anaknya. Roma 8 ayat 38-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dosa dan bahkan penghukuman Tuhan itu tidak membatalkan identitas kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Dan melalui Kristus Allah membebaskan kita dari penghukuman kekal. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Ketika kita mendapat teguran dari Tuhan, segeralah bertobat dan jangan putus asa ya. Teguran dari Tuhan itu tidak bersifat membinasakan. Selalu ada pintu anugerah yang Tuhan bukakan bagi kita. Tetapi sebaliknya, jangan juga kita merasa bahwa kalau kita ada di dalam penderitaan atau kesengsaraan, itu semua pasti karena hukuman langsung dari dosa-dosa kita. Tidak ya. Di dalam bagian ini memang konteksnya adalah bangsa Yehuda mendapatkan penderitaan karena dosa-dosa mereka. Tetapi kita melihat, jangan membaca Alkitab itu hanya di dalam satu bagian. Kita harus melihat secara luas konteks ya, bagian-bagian lain di dalam Alkitab. Dan terutama nanti di dalam Injil Yohanes kita akan mengerti Tuhan Yesus juga benar-benar menegaskan bahwa ketika manusia ada di dalam penderitaan, kesengsaraan, ada orang yang buta sejak lahirnya, itu semua bukan diakibatkan secara langsung karena dosa-dosa mereka. Ya kita bisa menderita, bisa sengsara, karena apa? Karena kita ada di dalam dunia yang sudah tercemar, jatuh dalam dosa, sehingga kita tidak rentan ya atau tidak kebal dari penderitaan. Nah, yang penting bagi kita adalah bukan mengira-ngira kok kenapa kita ada di dalam penderitaan, tetapi kita harus kembali ke Alkitab. Apa yang harus kita lakukan di dalam setiap penderitaan. Kalau memang ada dosa-dosa, kita minta ampun kepada Tuhan. Tetapi kalau mungkin penderitaan itu sebenarnya adalah sarana dari Tuhan untuk menguatkan iman kita, untuk memakai kita ya lebih lagi, atau juga memakai kita untuk memancarkan Allah seperti apa yang menguatkan kita di tengah-tengah kelemahan. Ya kita harus taat ya. Tuhan pasti akan kuatkan kita.
Seorang pengkhotbah, David Martin Lloyd Jones, berkata, "Jika saya tidak mengakui doktrin murka Allah, saya tidak akan mengerti makna kematian Kristus di salib." Murka Allah memang kelihatannya negatif, tetapi tanpa kita mengerti murka Allah, maka salib Kristus akan kita remehkan. Kita tidak akan mengerti betapa berdosanya kita ya. Apapun kesengsaraan dan penderitaan yang kita alami, ingat ya Bapak Ibu sekalian ya, memang itu bukan secara langsung akibat dosa kita ya, tetapi di dalam kalau kita mempelajari Alkitab baik-baik ya, apapun kesengsaraan dan penderitaan yang kita alami itu tidak sebanding dengan pemberontakan kita kepada Tuhan. Ada ajaran dari iman yang lain bahwa ketika kita sakit, mengalami musibah, itu seperti menggugurkan dosa kita. Tetapi di dalam Alkitab tidak seperti itu ya. Apapun yang kita lakukan, perbuatan baik ataupun juga ada hal-hal yang buruk yang menimpa diri kita, itu tidak akan bisa memuaskan murka Allah. Karena standar Allah itu mulia, begitu tinggi, begitu kudus ya. Hanya di dalam Kristus kita dapat mengenal keselamatan dan mendapatkan kelepasan. Ada dua pertanyaan yang bisa kita renungkan. Yang pertama, bolehkah kita mendoakan pembalasan Tuhan bagi orang-orang yang berbuat jahat terhadap kita? Jelaskan alasannya ya. Kemudian yang kedua, apa yang dapat kita lakukan untuk merespons penderitaan dengan benar? Sehingga tidak terjebak untuk segera menghakimi penyebabnya ya. Misalnya ya tadi menghakimi ya, wah saya mengalami seperti ini atau kamu mengalami seperti keadaan yang buruk seperti itu. Itu pasti karena hukuman dari Tuhan. Nah ini supaya kita tidak terjebak langsung shortcut ya, jalan pintas kesimpulan yang seperti ini, itu apa yang bisa kita lakukan ya. Karena kalau kita tidak memahami jawabannya, nanti ketika kita diuji oleh Tuhan dengan ujian hidup yang begitu berat, kita akan lebih susah menghadapinya. Mari kita tutup pembahasan ini, kita akan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala teguran yang Kau sampaikan dalam hidup kami. Bantulah kami untuk peka sehingga kami berbalik ketika mendapat teguran dan bukannya mengeraskan hati. Tuntun hidup kami seturut jalan-Mu sebagai respons atas kelepasan yang telah kami terima. Amin.